Muhammad Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yudhirati wa alihi min jami'in al-mujahidin syadana syadana man dabi yawm sunna syam qudun jana syahman wa syahman al-fakal muqaddam Muhammad wa ali ma'alawi wa salih ila al-muhajir ahmad bi sa'id ala jami' mashayduri wa lana akhiran wa salih wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Hashim As'ari nafa'anallahu bihi wa alim fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halaman 59 ya. Wasani asyara. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi bi'ulumi fid dharain amin. Wathani asyara ayyajtaniba mawadi'at tuham. Wathani asyara lan utawi kang nomer 12 ayyajtaniba iku yen to ngedoi sapa alim mawadi'at tuhami ing panggonan penyono Allah wa in ba'udat lan senajan adoh apa mawadi'at tuhami fala yaf'alu moko ora agawe sapa alim syai'an ing suci-wici ya tadammanu kang nyimpen apa syai'an naqsa muru'atin ing ngurangi muru'ah wa yustangkaru lan den ingkari apa syai'an lan den ingkari apa syai' zahiran ing dalam zahire wa in kana lan senajan ana apa syai' jaizan iku wenang batinan ing dalam batine fa innahu karana setuhune alim ya'ridu iku mentokaken sapa alim nafsahu ing awak dhewe ne alim lituhmati maring penyono Allah wa aradahu lan kewirangane alim wa irdahu lan kewirangane alim lil waqi'ati maring den rasani wa yuqi'u lan nibaaken sapa alim annasa ing manungsa fil dzununi ing dalam pira-pira penyono al makruhati kang den sengiti wa ta'simil waqi'ati lan dusane ngrasani Yang nomor 12, baiknya orang yang ngerti, orang yang alim menjauhi sangkaan-sangkaan jelek, tempat-tempat sangkaan jelek, meskipun itu jauh. Maka jangan melakukan sesuatu yang sekiranya menyimpan, mengurangi muru'ah martabatnya orang alim itu. Jangan dilakukan. Dan sebaiknya juga diingkari secara dohir. Meskipun sesuatu itu boleh sebetulnya secara batin, secara hukum syariat menurut sebagian pendapat boleh, tapi mayoritas tidak memperbolehkan. Sebaiknya orang alim itu ikut yang mayoritas, ikut yang banyak dianuti orang, ikut yang mayoritas.
Jangan membedai dengan yang sebiasanya, seperti biasanya. Jangan membedai yang diikuti mayoritas masyarakat. Kalau berbeda nanti akhirnya timbul tuhmah, sangkaan-sangkaan jelek dari masyarakat. Itu kok gitu, itu. Padahal kenyataannya itu benar dan juga ada dalilnya dan juga ada landasannya. Nah, sama-sama benar. Tapi akan menimbulkan tuhmah nanti. Di mayoritas masyarakat yang madhabnya Syafi'i ternyata merasa dia alim dan tahu ada ulama, ada madhab Malik semisal atau madhab yang lain yang memperbolehkan atau tidak pakai kunut. Akhirnya di tempat yang mayoritas masyarakatnya madhab Syafi'i yang biasanya pakai kunut, ternyata dia gak mau kunut karena berlandasan ikut madhab lain selain Imam Syafi'i. Jadi seperti itu nanti akan timbul tuhmah, sangkaan-sangkaan yang kurang baik dari masyarakat yang lain. Itu gimana, katanya itu orang alim, katanya itu ustadz, kok nggak mau kunut itu? Nah, akhirnya ada timbul seperti itu. Padahal kenyataannya memang benar, ada ulama yang tidak pakai kunut mazhabnya. Yang seperti itu seharusnya tetap dijauhi. Ikut yang mayoritas saja. Ketika di mazhabnya Syafi'i, mayoritasnya ya ikut mazhab Syafi'i, ya pakai kunut juga. Jangan mentang-mentang sudah alim, sudah tahu mana pendapat yang memperbolehkan tidak kunut, akhirnya ikut itu. Tidak, tapi ikut yang mayoritas sehingga tidak menyebabkan orang lain itu berprasangka jelek, yang akhirnya nanti orang lain yang berprasangka jelek itu dosa. Akhirnya seperti seakan-akan dia menjadi pelantara orang lain melakukan dosa dengan apa? Gosip seperti itu. Ini adabnya orang alim seperti itu. Meskipun kenyataannya itu benar. Fa innahu qarana sedhuni alim. Oh sudah. Sampai mana berarti ini? Fa ini tafaqa moko lamun ketepatan. Fa ini tafaqa moko lamun ketepatan syai'un apa suci-wici. Min dzalika saking mengkono syai'. Min dzalika saking mengkono syai' li hajatin krana hajat. Au nahwiha utawa sepadani hajat. Utawa sepadani hajat. Akhbara moko awi kabar sapa alim, moko awi kabar sapa alim man ing wong syahada kang nyakseni sapa man ing alim, kang nyakseni sapa man ing alim bihukmihi kelawan hukumi syai', wa bi udrihi lan kelawan udure alim, maksudihi lan maksuti alim, kaila ya'samu supaya ora dosa sapa man, kaila ya'samu supaya ora dosa sapa man, bisababihi kelawan sebabe alim, au yanfira utawa melayu sapa man anhu saking alim fala yantafi'u moko ora iso ngalap manfaat sapa man bi ilmihi kelawan ilmuni alim wal yastafid supaya ngalap faedah al jahilu sapa wong bodoh bihi kelawan alim. Ketika ada ketepatan maslahat, ada hajat, ada kebutuhan sehingga sehingga orang yang alim itu melakukan sesuatu hal yang kayaknya itu berbeda dengan yang lain, mayoritas yang lain, tapi sama-sama benar sebetulnya, sama-sama ada dalilnya. Kalau ada hajat, keperluan penting, akhirnya ikut madhab yang tidak mayoritas itu. Maka gimana? Sebaiknya orang alim yang membedai dengan yang lain itu memberitahu kepada orang yang menyaksikan saat itu.
menyaksikan saat itu. Semisal contoh mudah, semisal dalam sholat kayak tadi nggak pakai kunut. Nanti setelah selesai sholat, biar yang lain tidak timbul tanya, unek-unek atau timbul gosip, nanti yang menyaksikan atau yang ikut jamaah saat itu, yang jadi makmumnya dikasih tahu, saya tadi itu nggak kunut karena ikut imam ini atau ikut Imam Malik semisal, makanya nggak pakai kunut. Nah, orang-orang lain yang menyaksikan, yang melihat saat itu kan sudah hilang rasa unek-uneknya. Kenapa kok ustadznya tadi nggak kunut, kok imamnya nggak kunut semisal. Sehingga tidak ada perasaan seperti itu, hilang ketika sudah dijelaskan. Sebaiknya seperti itu, harus dijelaskan hukumnya gimana, jelaskan udurnya apa. Misal kalau dalam permasalahan lain karena ada udur ini, seperti semisal orang alim sehingga tidak sesuai dengan sebiasanya, ya dikasih tahu sama orang yang menyaksikan, dan tujuannya itu apa, biar kaila ya'sam bisababi, supaya mereka yang menyaksikan itu tidak terjadi dosa, tidak menimbulkan dosa atau tidak melakukan dosa. Karena apa? Biasanya kan kalau aneh keanehan tidak sama seperti biasanya. Orang-orang itu timbul tanya, akhirnya nanti timbul kemarinnya ya itu Pak Yai itu seperti ini, kemarinnya Pak Ustadz itu seperti ini. Nah, akhirnya timbul dosa, gosip. Gara-gara itu tidak dijelaskan. Atau nanti timbul menghindar, ya, lari dari orang alim itu. Seharusnya dia tetap belajar sama orang alim itu, karena mungkin timbul kecurigaan yang menyebabkan dia itu nggak lagi mau belajar sama orang alim itu. Maka menjadi sebab apa? Fala yantafi'u bilmi, dia tidak mendapatkan manfaat dari ilmunya yang didapat dari orang alim itu. Nah, ini diantaranya ini. Kalau orang sudah pernah suudon satu kali saja, ilmunya nggak bisa manfaat sama guru. Kalau suudon satu kali saja sama gurunya, ilmunya itu nggak bisa manfaat. Makanya harus jaga. Maka doanya ulama-ulama itu, Allah mastur uyuba syekhi, Allah mastur uyuba muallimi. Ya Allah, tutuplah semua kekurangan-kekurangan yang ada pada guru-guruku, biar tidak ditampakkan oleh Allah, atau tidak ada orang lain yang mengkabari tentang kekurangan guruku. Karena itu bisa menjadi penyebab ilmunya tidak manfaat. Na'udzubillah, semoga kita semua dijaga dan semua aib atau kekurangan guru-guru kita ditutup dari penglihatan kita, ditutup dari pendengaran kita, sehingga kita tidak pernah mendengar atau melihat kekurangan guru kita. Itu yang kita harapkan, sebagaimana yang diharapkan ulama-ulama terdahulu. Wal yastafidul jahil bihi, supaya juga tujuannya orang yang bodoh itu tahu, ngerti dengan maksudnya orang alim itu. Walidha lan krono iki qala dawuh an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lirajulaini maring wong lanang loro ra'ayahu kang ningali sapa rajulaini ing nabi yatahaddasu hale omong-omongan sapa nabi ma'a Sofiyah ta ing dalam sertane Sayyidah Sofiyah thumma ajaza nuli ngeliwati sapa rajulaini ala rislikuma ing atase alon-alon sira loro risli alun-alun, ya, kayak alun-alun Tanggul, ya. Anha setuhune Sofiyah Sofiyatu binti Huyai iku Sayyidah Sofiyah binti Huyai. Siapa Sofiyah binti Huyai itu? Di antaranya istrinya pernah Nabi itu, ini kejadian memang kata Nabi ini. Ada dua orang laki-laki yang melihat Nabi itu omong-omongan setelah sholat jamaah. Nabi kok omong-omongan sama perempuan? Ya, kalau ikhtilat sama perempuan, sama akhwat semisal. Nabi kok dua-duaan sama perempuan? Siapa perempuan itu? Nah, biar yang melihat dua orang laki-laki itu memang nggak mengenal Sofiyah itu termasuk istrinya Nabi, nggak mengenal. Jika nanti kan ada timbul prasangka buruk,
kok Nabi berdoa sama cewek? Nah, semisal berarti Nabi ini melakukan maksiat. Nah, biar tidak timbul seperti itu, akhirnya oleh Nabi dikasih tahu, hei orang dua laki-laki, ketahuilah ini adalah Sofiyah binti Huyai di antara istriku, bukan orang lain, bukan akhwat ini, ya, bukan orang lain, dia ini istriku. Nah, akhirnya kecurigaan orang itu hilang, sirna, karena sudah dijelas. Nah, ini diantaranya dalilnya. Jika kita menyeleneh sama yang lain, meskipun kita punya dalil, harusnya dikasih tahu yang lain, biar tidak timbul sangka buruk atau suudzon yang menimbulkan dosa nanti. Tsumma qala, nuli dawuh, nuli ngucap kok dawuh. Tsumma qala nuli dawuh sapa nabi ya. Nuli dawuh sapa nabi, inna syaitana satuhune syaitan. Inna syaitana satuhune syaitan. Syaitan ya jeri iku melumaku sapa setan, iku lumaku sapa setan min ibni Adam, saking keturunane anak Adam, saking keturunane anak Adam, majrad dami ing dalem nggon lumakune getih, majrad dami ing dalem nggon lumakune getih, fa khiftu maka wedi sapa ingsun, maka wedi sapa ingsun ayak difa yento ing yento nibaaken sapa setan, ing yento nibaaken sapa setan fi qulubikuma ing dalam pira-pira ati sira loro, ing dalam pira-pira ati sira loro rajulaini itu maksudnya, syai'an ing suwi-wici fatahlika maka dadi sebab rusak sapa sira loro, maka dadi sebab rusak sapa sira loro. Kemudian Nabi melanjutkan pembicaraannya kepada dua orang laki-laki itu. Apa kata Nabi? Sesungguhnya setan itu lebih pandai ya, berjalan mengalir pada anak Adam di tempat jalannya darah, apa namanya itu, urat nadi. Tempat jalannya setan itu melewati tempat jalannya darah atau urat nadi. Saking dekatnya setan itu, saking mudahnya merasuki jiwa seseorang untuk menggoda. Lebih dekat daripada urat nadi, kata Nabi. Saking dekatnya. Makanya mudah setan itu menggoda. Maka kata Nabi, fakhiftu ayak difa fi qulubikum asya'an fatahlika. Maka saya takut nanti kalian itu mempunyai prasangka buruk tentang saya karena saya berdoa sama perempuan. Padahal itu ternyatanya Sofiyah, istri Nabi sendiri. Fatahlika, kalau seandainya nanti timbul prasangka buruk, maka kalian pasti berarti melakukan dosa. Fatahlika, rusak. Apalagi timbul prasangkanya tentang Nabi, seorang utusannya Allah. Jadi dosanya lebih berlipat-lipat ganda. Makanya oleh Nabi dijelaskan, ini Sofiyah binti Huyai, ini istriku. Nah, diperjelas seperti itu. Wah, setan itu pandai. Meskipun kadang kalau ada orang berduaan, sekalipun itu suami istri, misal ada di tempat alun-alun misalnya, padahal suami istri, pasangan suami istri, saking masih belum punya anak mungkin. Nah, ini setan itu ketika ada orang lain lewat dibisiki, lihat itu orang pacaran itu bukan muhrimnya, itu berduaan itu. Nah, pasti seperti itu kalau sama orang yang nggak kenal. Tapi kalau sama orang yang kenal, lain lagi sudah bisikannya. Oh, itu suami istri berdua itu, lain lagi bisikannya. Mungkin dibisiki sesuatu yang sehingga menimbulkan rasa iri lah sama dia. Jadi setan itu pintar, banyak cara untuk mengadu domba sesama manusia, sama muslim, ya, menjadikan hasud seseorang dengan yang lain, dengan saudaranya, ya macam-macam. Kalau kita nggak kuat-kuat, ilmunya kita nggak ada, bekalnya nggak ada, ya kemungkinan besar kita terperosok ikut ajakannya setan, bisikannya setan. Laknatullah alaih. Semoga Allah selalu melaknat setan-setan.